Sesampainya di rumah, Rizzo menyalami Franz lalu berlari memasuki rumahnya, meninggalkan Raisa berdua dengan Franz. "Tuan, Anda terlalu berlebihan, jangan seperti ini, Tuan," pinta Raisa menundukkan kepalanya. Franz mendekat hingga Raisa mendongakkan kepalanya. "Anggap saja aku menolong orang. Lagian aku sudah bilang kalau aku lagi banyak uang. Kau tahu berapa keuntunganku, Hem? Kau akan pingsan jika aku katakan. Jadi aku hanya membantumu saja. Lain kali bekerjalah lebih baik, beri aku uang yang banyak ya," kata Franz mencondongkan tubuhnya. Raisa bisa menatap dari dekat wajah tampan Franz. "Tapi saya merasa ini terlalu berlebihan, Tuan." Entah dapat keberanian dari mana Raisa bisa berani menatap mata Franz itu. Franz tersenyum. "Baiklah, kalau begitu traktir aku makan enak lain kali bagaimana, Ham?" Raisa seketika menebarkan senyum manisnya hingga sebelah lesung pipinya terlihat jelas. "Baik, Tuan. Kalau dihitung-hitung, saya banyak traktir, Tuan," gumam Raisa terlihat berpikir. Franz menggelengkan kepalanya pelan sambil menusuk lesung pipi Raisa. "Aku makan enak sekali, tapi cukup menguras dompetmu bagaimana?" Raisa terpaku hingga Franz tergelak mengacak rambut Raisa. "Sudahlah, lain kali akan aku tagih," kata Franz. Franz meninggalkan Raisa yang masih terdiam. Raisa menatap kepergian mobil mewah Franz dan tangannya memegang kepala juga sebelah pipinya. "Tuan, Anda terlalu baik," gumam Raisa tersenyum tulus. "Aku hanya bisa berdoa semoga Tuan mendapatkan perempuan yang bisa membuat Tuan bahagia, lahir dan batin," gumam Raisa begitu tulus lalu berbalik pergi memasuki rumah kecilnya. Tak berapa lama kemudian motor metik baru milik Rizzo telah datang. Lihatlah betapa baiknya Raisa malah memikirkan adik laki-lakinya, padahal Raisa butuh kendaraan malah adiknya yang didahulukan. "Benarkah, Nak?" tanya Ibu Leli tak percaya bahwa motor ini lunas bahkan sudah dibuatkan STNK-nya atas nama Rizzo. Sebelumnya, Raisa tidak mampu beli motor untuk Rizzo sebab Raisa bayar cicilan rumah kecil mereka yang cukup mahal karena ambil jangka 3 tahun. Belum lagi biaya lain-lainnya, setidaknya keluarga mereka punya tempat tinggal tetap dan tidak takut terusir lagi. "Kakak, terima kasih banyak atas semuanya. Rizzo cuma bisa berdoa semoga kakak selalu bahagia." Rizzo memeluk Raisa dengan erat. Walaupun Rizzo lebih tinggi dari Raisa, seolah Rizzo adalah abangnya tapi tak memudarkan rasa sayang dan rasa hormatnya Rizzo pada kakaknya yang hebat itu. "Bukan kakak yang belikan?" kata Raisa menekuk kedua alisnya hingga Rizzo tertawa. Ibu Leli hanya tersenyum mengelus kepala Raisa. "Nak, orang baik akan dapat balasan dari Yang Maha Kuasa. Ingat, Nak, Tuhan itu tidak pernah tidur. Kita tidak bisa balas kebaikan Tuan Franz, tapi Tuhan membalas kebaikan Tuan Franz berkali-kali lipat." "Iya, Kak, doakan saja Abang Bos mendapatkan perempuan yang akan mencintainya begitu tulus dan tidak akan menyakiti hatinya." Mereka bertiga saling berpelukan. Rumini tiba dengan sepedanya dan turun dari sepedanya berlari ke arah motor baru yang ada di depan rumahnya. "Abang, Abang udah punya motor baru? Wah, kita ke pasar tidak perlu jalan kaki lagi ya, Bang? Abang tidak perlu terlambat lagi ke kampus ya?" celoteh Rumini. Rizzo menutup mulut kecil Rumini dan Raisanya bisa terbelalak. "Kamu sering terlambat, Rizzo?" tanya Raisa dengan serius. Rizzo menghela napas hingga Rumini gelagapan karena mulutnya begitu ember bocor yang tak bisa ditampung. "Coba jelaskan sama kakak," titah Raisa serius. Rizzo terpaksa jujur pada kakaknya hingga Raisa begitu merasa bersalah. Ia meminta maaf pada adiknya tapi malah Rizzo yang meminta maaf karena tahu berapa besarnya pengeluaran keseharian mereka, belum lagi uang kuliah dan cicilannya. Bahkan saat rumah mereka sudah lunas pun Raisa harus bayar tunggakan uang kampus Rizzo. Sungguh Rizzo merasa malu tapi Raisa akan semakin marah besar jika Rizzo berhenti kuliah. "Kakak tenang aja, setelah ini Rizzo akan jadi tukang ojek online dan biayanya pasti bisa bantu uang kuliah Rizzo ke depannya," Rizzo berkata dengan serius. Bu Leli malah menangis karena ini semua salahnya yang tidak bisa mencukupi biaya hidup anak-anaknya, hingga Rizzo dan Raisa memeluk Bu Leli. Tentu saja si bungsu kecil Rumini juga memeluk ibunya itu. Rayola, Richa, dan Ramon pulang sekolah bersama. Mereka berlari masuk rumah bertanya motor baru di depan rumah mereka.
Rijo menjawabnya dengan bangga hingga ketiga adiknya begitu senang dan memuji kebaikan Franz, pasti mendoakan rezeki Franz semakin mengalir deras. Keesokan harinya, sekian lama Franz mendirikan perusahaan gamenya kini telah dilirik oleh perusahaan game raksasa di luar negeri dan diundang ke acara besar yang akan diadakan di Paris. Franz mengumpulkan seluruh karyawannya dan mengatakan kabar bahagia itu hingga mereka bersorak gembira. Oke, sekarang aku harus ke Paris dan bawa Arif. Kamu Arif bawa satu asisten yang kamu percaya bisa membantumu. Franz ke Arif. Arif melihat ke Raisa lalu menunjuk Raisa karena gadis itu yang selalu membantunya tanpa pamrih. Bukan karena suka, tapi karena hati Raisa memang baik dan bekerja keras. Oke, aku akan beli tiket besok pagi, kita bertiga akan pergi ke Paris. Dan kalian semua, kalian aku liburkan 7 hari bagaimana? Tanya Franz. Mereka semua bersorak gembira. Kakak mau kemana? Tanya Rayola berteriak heboh saat tahu kakaknya akan ke Paris. Rica hanya bisa menggeleng kepalanya karena tahu Rayola suka sekali dengan negara itu. Rumini bertanya pada Rica apa itu Paris, dengan sabar Rica menjelaskan negara itu. Wah, Rumini begitu berbinar-binar mendengar cerita sang kakak. Iya dek, jawab Raisa mengelus telinganya yang terasa berdengung dengan teriakan Rayola. Padahal Rayola yang ingin ke sana, tapi ternyata kakak yang pergi menginjakkan kaki di tanah Paris, sungut Rayola. Raisa tertawa lebar. Kalau begitu doakan uang kakak banyak ya. Kakak ingin membantu adik kakak-kakak yang manis ini kuliah di Paris. Tidak kak, Rayola akan ambil beasiswa dan tidak akan merepotkan kakak. Elak Rayola tersenyum lebar. Raisa tersenyum, Rica dan Rumini juga ikut bangga dan mendoakan keberhasilan Rayola. Raisa telah menyiapkan segala pakaiannya dalam koper kecilnya. Raisa punya koper tapi milik bersama-sama dengan adik-adiknya. Di bandara, Raisa, kamu cepat sekali datangnya. Arif datang membenarkan kacamatanya, mendatangi Raisa. Tadi aku diantar oleh adikku pagi-pagi buta. Wajarlah kami tidak bisa lewat jalan tol, cengir Raisa. Sarapan? Kamu udah sarapan? Tanya Arif penasaran sepagi apa Raisa tibanya, karena setahu Arif jalan biasa lumayan jauh dan macet. Belum sempat Raisa menjawab, seorang pria tampan keluar dari mobil hitam milik keluarga hebat yang punya perusahaan Fox Group. Itu Tuan Franz. Arif menunjuk Franz. Franz berjalan dengan tangan satu di kantong celananya dan tangan lain menarik kopernya. Kacamata hitam dan topi putih serta gaya Franz yang kasual membuat Raisa sempat terperangah. Ia segera menggeleng kepalanya. Ayo jalan, ajak Franz. Arif dan Raisa pun segera mengekori Franz. Kedatangan Franz di bandara tentu menjadi pusat perhatian. Mereka kenal Franz adalah putra bungsu perusahaan Fox Group dan CEO player game yang sangat disegani oleh saingan perusahaan game lainnya. Franz membagikan tiket mereka. Wah, gila, kita dibelikan tiket VVIP, bisik Arif berbisik ke Raisa. Raisa melihat tiketnya dan membelalak. Apa tiket ini mahal? Ya iyalah, jawab Arif berbisik. Raisa hanya bisa berjalan seperti robot memegangi tas kecilnya, sebab kopernya sudah dibawa entah kemana. Tapi yang penting Arif mengatakan koper itu tidak akan hilang.